Pada tanggal 24 November 1971, seorang pria Amerika Serikat bernama Dan Cooper membeli tiket pesawat satu arah dari bandara kota Portland ke kota Seattle. Perjalanan ini hanya memakan waktu sekitar 30 menit dengan pesawat terbang. Ketika pesawat yang ditumpangi Dan Cooper sedang berada di angkasa, ia kemudian memberikan catatan ke seorang pramugari. Catatan itu berkata bahwa Dan Cooper mempunyai sebuah bom di tas kopernya. Pada awalnya, sang pramugari tidak percaya tentang ancaman ini. Tetapi, Dan kemudian membuka kopernya dan menunjukkan bahwa ia tidak bercanda. Sang pramugari melihat 8 buah silinder yang terhubung dengan kabel. Setelah sang pramugari percaya bahwa bom itu asli, Dan Cooper kemudian memberitahu apa yang ia mau ke pramugari tersebut. Permintaan Dan Cooper adalah sebagai berikut. Permintaan pertama adalah uang sebanyak $200.000 Amerika. Dan permintaan kedua adalah 4 buah parasut untuk terjun bebas. Setelah pesawat ini mendarat, polisi sudah mengelilingi bandara tersebut dan berusaha untuk memberikan semua yang diinginkan oleh sang pembajak pesawat. Setelah Dan Cooper mendapatkan apa yang ia inginkan, ia kemudian membiarkan semua penumpang pesawat tersebut untuk keluar dan memerintahkan pilot dan pramugari untuk terbang lagi bersama Dan Cooper. Ketika pesawat tersebut sedang berada di angkasa, Dan Cooper kemudian terjun dari pesawat bersama uangnya dan hilang di dalam kegelapan malam. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu siapakah Dan Cooper tersebut. Kasus ini belum bisa dipecahkan oleh polisi Amerika Serikat. Pertanyaannya adalah, mengapa Dan Cooper meminta 4 parasut total kepada polisi, padahal ia hanya menggunakan 1 parasut untuk terjun bebas? Silakan pikir jawabannya dalam 15 detik. Jawabannya adalah sebagai berikut. Menurut hukum di negara Amerika Serikat, membajak sebuah pesawat terbang adalah tindakan yang mempunyai hukuman mati. Dan Cooper tahu bahwa polisi mungkin memberikan parasut palsu yang tidak berfungsi. Jadi, Dan Cooper meminta 4 buah parasut sehingga para petugas polisi berpikir ia akan membawa beberapa sandera untuk terjun bersamanya. Tentu saja, polisi tidak mau mengambil resiko dengan memberikan parasut palsu karena ada kemungkinan parasut tersebut akan digunakan oleh sebagian penumpang. Rencana ini berhasil dan sampai sekarang Dan Cooper belum tertangkap. Ada seorang pembunuh berantai dari negara Rusia yang berhasil membunuh puluhan orang dalam waktu beberapa tahun saja. Pembunuh berantai ini selalu menculik korbannya dan mengikat sang korban di ruang bawah tanah. Kemudian, si pembunuh tersebut selalu menyajikan 2 buah pil dan menyuruh sang korban untuk memilih salah satu pil tersebut. Sang pembunuh berkata, "Salah satu pil ini adalah racun yang sangat berbahaya. Siapa saja yang memakan racun ini akan mati dalam waktu 5 menit. Tetapi, pil yang satu lagi tidak berbahaya sama sekali." Setelah korbannya memilih 1 buah pil, sang pembunuh selalu memakan pil yang satunya lagi. Tetapi, anehnya, si pembunuh berantai ini selalu hidup dan sang korban selalu mati. Bagaimana mungkin si pembunuh selalu memakan pil yang tidak beracun? Silakan pikir jawabannya dalam 15 detik. Jawabannya adalah sebagai berikut. Ternyata, semua pil-pil tersebut tidak beracun. Yang beracun adalah air yang diminum oleh semua korban-korban pembunuhan tersebut. Makanya, si pembunuh bisa selalu selamat setelah minum pil yang disajikan. Suatu hari, Tuti sedang belajar sendirian di rumah karena orang tua dan adiknya sedang pergi ke mall untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Tuti harus belajar di rumah karena besok ada ulangan fisika yang sangat penting. Ketika Tuti sedang belajar sendirian, tiba-tiba ada suara seseorang yang membuka pintu depan rumahnya. Tuti yang hanya berusia 15 tahun sangat ketakutan karena ia tahu suara itu bukan berasal dari orang tua atau adiknya yang baru pulang belanja.
Kemudian, Tuti memberanikan dirinya untuk berjalan ke sumber suara tersebut. Tiba-tiba, ketika Tuti sedang berjalan ke ruang tamu, Tuti merasakan seseorang membuka mulutnya dari belakang. Ia kemudian mendengar, "Jangan bergerak, saya kesini cuma hanya merampok uang orang tua kamu. Cepat beritahu di mana uangnya, atau saya akan bunuh kamu sekarang." Tuti sadar rumahnya sedang dirampok dan ia sedang sendirian. Tuti sangat ketakutan, ia akan dibunuh oleh sang perampok. Di saat yang bersamaan, terdengar suara telepon yang berdering di ruang tamu. Tuti kemudian berkata ke sang perampok, "Jika saya tidak angkat teleponnya, orang-orang akan curiga." Sang perampok percaya dan kemudian berkata, "Oke, cepat angkat teleponnya, tetapi jangan ngomongnya macam-macam. Ngomongnya biasa aja." Si perampok tersebut kemudian melepaskan cekekan di leher Tuti. Tuti kemudian mengambil napas dalam-dalam dan menjawab telepon tersebut. Ternyata, teman sekolah Tuti yang bernama Dian menelpon Tuti dan berkata, "Halo Tut, gimana nih besok ulangan fisika? Udah siap belum?" Tuti kemudian menjawab, Dian, aduh belum siap nih, tolong dong. Besok kita datang ke sekolahnya cepet-cepet yuk, biar kita bisa belajar sama-sama sebelum ulangan. Kalau enggak bahaya nih." Udah dulu ya Dian, aku mau belajar dulu." Setelah Tuti selesai telepon, sang perampok kemudian berkata, "Untung kamu pinter juga, nggak coba-coba berkata macam-macam. Sekarang, tunjukkan mana uang orang tua kamu." Tuti kemudian menjawab, "Di kamar atas. Pintu kedua dari tangga dan uangnya ada di laci bawah." Sang perampok berkata makin keras, "Ayo tunjukkan saya." Tuti kemudian berjalan pelan-pelan ke arah kamar tidur orang tuanya. Tetapi, tidak lama kemudian, terdengar suara mobil polisi di depan rumah Tuti. Sang perampok terkejut dan panik. Tuti kemudian menggunakan kesempatan ini untuk kabur dari jendela terdekat dan lompat keluar rumah. Tuti bertemu Dian di depan rumah bersama polisi yang datang untuk meringkus sang perampok. Bagaimana Tuti memberitahu Dian tentang perampok yang ada di rumahnya? Apakah kamu bisa menjawab teka-teki ini? Silakan pikir jawabannya dalam 15 detik. Jawabannya adalah sebagai berikut. Tuti menggunakan tombol mute di telepon ketika berbicara dengan Dian. Dian tidak bisa mendengar Tuti ketika tombol ini ditekan, jadi Dian hanya mendengar, Dian, tolong dong, cepet-cepet, bahaya nih." Dian menjadi curiga dan menghubungi polisi secepat-cepatnya. Demikianlah video episode pertama tentang teka-teki misteri. Jangan lupa untuk sukai video ini dan tulis di komen, apakah kamu bisa menjawab 3 kasus misterius ini?